Halo, ketemu lagi. Jadi, jika pada bagian pertama, pada video sebelumnya kita sudah bicara keseimbangan di pasar barang dan bagaimana kita mendapatkan kurva IS, ya. Maka pada bagian yang kedua ini kita akan lanjut dengan melihat keseimbangan yang terjadi di pasar uang. Ya, simak saja video berikut ini. Silakan. Kita sudah memperluas analisis kita dengan tidak hanya melihat pasar barang saja, melainkan sudah meluaskan cakupan dengan memasukkan juga yang terjadi di pasar uang. Dan analisis yang dibutuhkan adalah analisis ISLM. Pada bagian sebelumnya kita sudah bicara yang pertama, yaitu bicara pasar barang dan bagaimana kita mendapatkan kurva fungsi IS. Untuk itu, bagian kali ini akan mencoba melihat yang terjadi di pasar uang dan bagaimana nanti kita pada akhirnya akan mendapatkan kurva fungsi LM. Ya, ini yang akan kita jadikan fokus kita pada tutorial kali ini. Jadi kita akan bicara setelah kemarin pasar barang dan kurva IS, maka sekarang kita akan bicara pasar uang dan kurva LM. Mari kita mulai saja. Nah, kalau kita bicara pasar uang, saudara sekalian, ya, maka seperti halnya pengertian pada umumnya pasar uang itu diartikan sebagai bertemunya penawaran akan uang dan permintaan akan uang, supply dan demand. Di mana dari sisi penawaran uang, ya, itu nanti kita sering mengatakannya dengan bahasa yang lain, penawaran uang itu menunjukkan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat atau JP, ya. Kita sering singkat dengan JUP, jumlah uang beredar. Sementara kalau dari sisi permintaan, ya, permintaan uang itu, ya, menurut John Maynard Keynes, ya, itu dikatakan oleh beliau, masyarakat itu meminta uang dengan didasari oleh 3 motif, ya. Yang pertama adalah masyarakat meminta uang untuk kepentingan transaksi, jadi didorong oleh motif transaksi, transaction motif. Kemudian yang kedua, ya, masyarakat juga meminta uang untuk kebutuhan berjaga-jaga atau motif berjaga-jaga, precautionary motif. Dan yang ketiga, masih menurut John Maynard Keynes, motifnya adalah orang itu meminta uang, masyarakat itu meminta uang untuk kepentingan spekulasi, ya, jadi spekulatif motif, ya. Inilah dari sisi penawaran maupun permintaan uang di pasar uang. Ya, sekarang mari kita lihat terlebih dahulu sisi permintaan, ya, lebih mendalam. Ya, tadi dikatakan oleh John Maynard Keynes bahwasanya motif yang pertama, masyarakat meminta uang, itu adalah motif transaksi. Ya, maka sekarang mari kita lihat permintaan uang untuk transaksi. Nanti kita simbolkan dengan LT saja, ya, permintaan uang untuk transaksi. Nah, pertanyaannya, masyarakat atau orang itu mengapa harus meminta uang untuk kepentingan ini, transaksi, mbok ndak usah saja. Kenapa harus meminta? Gitu ya. Nah, pertanyaan kedua nanti,
berapa banyaknya atau dipengaruhi oleh apa besar kecilnya permintaan uang untuk transaksi itu tadi. Ya, maka kita jawab satu persatu. Yang pertama, pertanyaan pertama tadi. Mengapa sih masyarakat atau orang itu meminta uang untuk kepentingan transaksi? Ya. Nah, ini alasannya adalah karena jumlah dan penerimaan uang oleh masyarakat itu ya itu jumlah dan waktunya tidak sama ya dengan penggunaannya untuk kepentingan transaksi. Maka orang memerlukan untuk memegang uang ya, meminta uang untuk kepentingan transaksi ini. Pada umumnya misalnya seperti pegawai dan sebagainya ya, itu menerima uang itu misalnya kalau pegawai ya terima bulanan, kalau buruh mingguan ya berarti setiap minggu sekali ya toh. Tetapi dia melakukan transaksinya hampir setiap hari, hampir setiap jam, hampir setiap menit, hampir setiap detik ya. Jadi waktunya nggak sama. Coba kalau misalnya kita bisa mengupayakan misalnya transaksi yang mau kita lakukan sama waktunya dengan penerimaan kita, seperti misalnya kita punya jin atau kita punya tuyul gitu ya. Ya ketika kita misalnya mau transaksi, mau beli bensin misalnya 10.000, pada waktu itu langsung kita terima uang 10.000, nggak perlu lagi kita bawa uang untuk kepentingan transaksi. Karena kita bisa mengatur penerimaan dan penggunaannya sama persis. Tapi kenyataannya hidup tidak seperti itu. Siapa yang punya tuyul, siapa yang punya jin, ya toh. Nah ini ya saudara sekalian ya, ini alasan mengapa orang itu perlu memegang uang. Seperti bapak misalnya, terima gajinya ya bulanan, tapi transaksinya hampir setiap hari. Ya, beli ini, beli itu dan sebagainya. Saudara juga begitu, kirimannya juga bulanan barangkali, ya toh. Tetapi atau ada yang dekat mungkin pulang seminggu sekali terimanya, tetapi penggunaannya setiap hari toh. Nah, inilah alasan mengapa orang perlu memegang uang untuk kepentingan transaksi. Ya, ini apa? Jumlah dan waktunya berbeda. Jumlah dan waktunya berbeda. Kalau kita bisa mengatur sama persis dengan kebutuhan transaksinya, tidak perlu lagi kita pegang uang untuk kepentingan transaksi ini. Ya. Nah, kemudian pertanyaan kedua, apa yang mempengaruhi besarnya? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Ya, mempengaruhi banyak sedikitnya permintaan itu. Mari kita lihat transaksi berikut ini. Misalnya ada buruh mingguan ya, di mana dia akan terima gajinya itu seminggu sekali. Misalnya upah buruh itu tadi misalnya 7.000 sebulan seminggunya. Maka di awal minggu ya, atau mungkin di hari Minggu begitu ya, karena dia mungkin terimanya biasanya kalau buruh-buruh gitu itu harian mingguan itu tiap hari Sabtu sore gitu ya, maka di hari Minggu pagi uangnya utuh 7.000. Nah kemudian anggap saja transaksinya merata setiap hari gitu ya 1.000, maka nanti di hari Senin pagi uangnya sudah kepakai 1.000, tinggal 6.000, Selasa tinggal 5.000 dan seterusnya sampai hari Sabtu sore menjelang dia terima upah lagi, dia pegang uang untuk kepentingan transaksinya sudah habis semuanya untuk transaksi nol. Nah kemudian setelah dia terima gaji, uangnya utuh lagi 7.000 ya toh. Kemudian dipakai hari Minggu, Senin tinggal 6.000, Senin dipakai 1.000, Selasa tinggal 5.000. Begitu seterusnya sampai Sabtu sore menjelang dia terima upahnya lagi, uangnya sudah habis untuk transaksi. Nah, nanti begitu dia terima upah lagi, maka kembali 7.000 dan seterusnya. Jadi orang yang upahnya pendapatannya 7.000 ini tadi secara rata-rata memegang uang berapa saudara sekalian? Yang tertinggi adalah 7.000 ketika dia habis terima upahnya, dan terendah adalah 0 rupiah ketika saat sebelum dia terima upahnya. Maka secara rata-rata orang yang pendapatannya 7.000 ini rata-rata memegang uang untuk kepentingan transaksi berapa itu? 3.500, 7.000 ditambah 0 dibagi 2 ya rata-ratanya. Nah, kemudian ada buruh yang lain, misalnya dia lebih tinggi keterampilannya sehingga seminggunya dia mendapatkan upah lebih tinggi 9.000. Sama polanya, ketika habis terima upah, ya utuh uangnya 9.000.
kemudian dipakai transaksi sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Sesaat dia sebelum menerima upah, 0 lagi, uangnya sudah habis untuk transaksi. Begitu terima upah, 9.000 lagi. Kemudian sehari, 2 hari, 3 hari, dan seterusnya. Di akhir minggu, uangnya habis lagi karena sudah dipakai untuk transaksi. Nah, setelah itu terima upah, kembali 9.000. Begitu polanya, sehingga orang yang pendapatannya 9.000 ini secara rata-rata dia memegang uang untuk kepentingan transaksi, LT-nya itu berapa? 9.000, sorry. Kemudian yang terendah 0, di rata-rata dia pegang 4.500 untuk kepentingan transaksi. Jadi kita melihat orang yang tadi pendapatannya 7.000, rata-rata dia memegang uang untuk transaksi berapa tadi? 3.500. Sementara orang yang pendapatannya 9.000, maka dia rata-rata memegang 4.500 untuk kepentingan transaksi. Artinya kita melihat semakin besar pendapatan, semakin besar juga permintaan uang untuk transaksi. Atau dengan kata lain, permintaan uang untuk transaksi itu besar kecilnya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dalam hubungan yang positif. Semakin besar pendapatan, semakin besar juga pemegangan uang untuk kepentingan transaksi dan sebaliknya. Ilustrasi tadi menunjukkan itu. Sehingga kalau kita gambarkan, permintaan uang untuk transaksi itu gambarnya, kalau nggak punya pendapatan ya dia tidak pegang uang apa yang dipegang kan. Maka ketika kemudian pendapatannya naik, maka besarnya uang, pemegangan uang untuk kepentingan transaksinya pun juga naik. Gitu. Inilah kurva permintaan uang untuk transaksi. Ini yang pertama, motif yang pertama untuk transaksi. Yang kedua tadi apa, saudara? Untuk kepentingan berjaga-jaga. Nah, kepentingan berjaga-jaga ini erat kaitannya dengan yang pertama tadi, ya, yang untuk transaksi tadi, ya. Ini erat kaitannya dengan yang transaksi tadi. Dimana ya berjaga-jaga itu biasanya ya sama dipengaruhi juga besar kecilnya oleh pendapatan. Ya. Berjaga-jaga ini kan biasanya kaitannya dengan untuk transaksi. Misalnya kalau saudara mau membeli baju di Malioboro, harganya misalnya kemarin saudara lihat 100.000, maka saudara akan datang ke sana untuk melakukan transaksi, tidak hanya sekedar membawa 100.000. Ya, saudara mesti membawa lebih, ya. Tentu saja lebihnya tidak sama banyaknya dengan uang yang mau dipakai transaksi. Kalau saudara mau transaksi 100.000, tentunya ya yang saudara bawa untuk berjaga-jaga ya cuma 10.000 kah atau lebih sedikit dari 100.000. Ya, oleh karenanya permintaan uang untuk berjaga-jaga LJ itu juga fungsi dari pendapatan. Kalau kita gambarkan sama seperti permintaan uang untuk transaksi tadi, meskipun dia lebih landai karena lebih kecil tentu jumlahnya. Kan nggak lucu kalau misalnya saudara mau transaksi 100.000 tapi uang untuk berjaga-jaganya malah 1 juta, itu kan nggak masuk akal. Ya, saya kira ini untuk uang untuk berjaga-jaga. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, karena tadi sekali lagi baik permintaan uang untuk transaksi maupun berjaga-jaga itu adalah fungsi dari Y, artinya besar kecilnya tergantung pada besarnya pendapatan, maka kita jadikan satu saja, nanti kita simbolkan sebagai L1. Jadi L1 itu adalah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Ya, itu nanti penjumlahan dari permintaan uang untuk transaksi dan permintaan uang untuk berjaga-jaga. Atau kalau nanti kita tuliskan fungsinya secara eksplisit, L1, ya permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tadi, itu adalah K1Y. K1-nya positif kita tahu, dan K1 itu penjumlahan dari gradiennya LT dan LJ tadi. Jadi ini, ya, LT-nya lebih besar tentu saja, ya, dan LJ-nya jaga-jaganya lebih kecil. Nah, ini benar. Misalnya ini, ya, misalnya permintaan uang untuk transaksinya 1/4 dari pendapatan. Sementara permintaan uang berjaga-jaganya 0,15 ya dari pendapatan, maka permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaganya dijumlahkan saja jadi 0,4. Inilah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Tinggal satu motif lagi, saudara sekalian, yaitu motif untuk spekulasi. Nah, permintaan uang untuk spekulasi, atau nanti kalau tadi kita simbolkan dengan L1, permintaan uang untuk spekulasi, kita simbolkan dengan L2. Tapi jangan keliru ya. Permintaan uang untuk spekulasi di sini bukan berjudi loh. Ya, bukan berjudi seperti yang mungkin saudara bayangkan, spekulasi berjudi, bukan.
Tetapi spekulasi di sini dalam pengertian spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dari menjual dan membeli obligasi surat utangnya pemerintah, ya toh. Nah, ini kalau ini bagi kalangan masyarakat tertentu yang sudah berada begitu ya, maka biasanya ada permintaan uang, dia memegang uang untuk kepentingan spekulasi ini, untuk berusaha mendapatkan keuntungan dari menjual dan membeli obligasi. Prinsipnya sederhana, ya. Orang akan membeli obligasi pada waktu harganya murah dan menjualnya kembali ketika harganya mahal. Itulah spekulasi ya dari obligasi. Keuntungan dari spekulasi obligasi adalah perbedaan, ya, terutama adalah perbedaan harga, ya, bukan pada tingkat bunga obligasinya, biasanya tidak itu yang dikejar ya. Nah, sekarang mari kita lihat ya permintaan uang untuk spekulasi ini ya, bagaimana apa yang mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang untuk spekulasi yang dipegang oleh masyarakat. Jadi tadi prinsipnya, ketika harga obligasi itu bahasa Inggrisnya bond, ya, bond itu nanti kita simbolkan B itu obligasi ya, bond. Ketika harga obligasi itu mahal, ya, maka tadi orang menjual atau membeli sudah sekalian, menjual, ya. Nah, karena menjual berarti duit yang dia pegang, di mana uang itu untuk kepentingan spekulasi banyak, ya. Tetapi ketika harga obligasinya murah, bondnya murah, maka orang pada beli, ya. Sehingga kalau beli berarti mengeluarkan uang di sakunya. Pada waktu itu uang untuk spekulasinya sedikit habis karena untuk membeli obligasi, ya. Ya, sudah sekalian ya. Nah, pada waktu sementara itu ya, ada hubungan antara harga obligasi itu dengan tingkat suku bunga, di mana ketika tingkat suku bunga itu rendah, orang nggak mau simpan uangnya di bank. Ngapain simpan uang di bank? Itu bunganya rendah, lebih baik dibelikan obligasi. Nah, karena obligasinya jumlahnya pemerintah kan tidak mencetak setiap saat, jumlahnya tertentu, ya toh? Maka ketika tingkat bunga itu rendah, kemudian orang beramai-ramai untuk menukarkan uangnya daripada di bank, dibelikan obligasinya tertentu, supply demand, maka pada waktu itu harga obligasinya menjadi mahal. Sebaliknya, kalau tingkat bunganya rendah, kalau tingkat bunganya tinggi, ngapain orang susah-susah? Kalau tingkat bunga di bank tinggi, ya simpan saja, taruh saja uangnya di bank. Ya toh, ngapain susah-susah? Maka pada waktu itu boro-boro pada beli obligasi, malah ada obligasi yang dipegang lebih baik dijual untuk duitnya disimpan di bank, mumpung bunganya lagi tinggi. Maka pada waktu itu harga obligasinya murah, ya toh. Nah, sekarang kita melihat, berarti ada hubungan. Ketika tingkat bunganya rendah, harga obligasi mahal, maka L2-nya tinggi. Maka kalau kita potong, tingkat bunga rendah, L2-nya banyak. Ketika sebaliknya, tingkat bunganya tinggi, maka L2-nya, permintaan uang untuk spekulasinya, kecil. Dengan demikian kita bisa melihat hubungan antara permintaan uang untuk spekulasi dengan tingkat suku bunga, dan hubungannya gimana ini? Turun, naik, turun, berbanding terbalik. Ya, demikian kalau kita tuliskan, ya, L2 itu ternyata dipengaruhi oleh tingkat suku bunga dalam hubungan yang terbalik. Sebagai misalnya L2 sama dengan 160 minus 4I. Maka kalau kita keluarkan, ini slope-nya negatif seperti ini, ya. Artinya apa ini? Kalau tingkat bunganya tinggi, L2-nya rendah. Kalau tingkat bunganya rendah, L2-nya tinggi. Sekarang dari sisi penawaran uang. Tadi sudah dikatakan di awal, penawaran uang nanti sering juga disamakan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Atau tadi kita singkat dengan JUB, jumlah uang beredar. Dan
besar kecilnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat ini, atau dalam hal ini nanti menunjukkan besarnya penawaran uang, itu sepenuhnya bisa diatur oleh negara. Dalam hal ini, yang punya otoritas mengatur adalah Bank Sentral. Kalau di kita ya Bank Indonesia. Ya, jadi Bank Indonesia sebagai bank sentral itu diberi kewenangan oleh negara untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat ini, untuk menawarkan sejumlah uang ke masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan. Karena ada teori yang mengatakan sebetulnya inflasi itu disebabkan karena jumlah uang yang beredar dalam masyarakat itu terlalu banyak. Oleh karenanya, untuk menghindari inflasi itu, Bank Sentral mendapat kewenangan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Ya, ketika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat terlalu banyak, maka Bank Sentral Bank Indonesia bisa menguranginya. Sebaliknya, kalau dirasa jumlah uang yang beredar dalam masyarakat terlalu sedikit, jadi bukan inflasi tapi deflasi, maka Bank Sentral Bank Indonesia bisa menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Karenanya tadi dikatakan penawaran uang itu sepenuhnya dikendalikan oleh Bank Sentral, ya, Bank Indonesia kalau di sini. Nah, caranya gimana? Caranya mengatur jumlah uang yang beredar itu. Apakah kalau nanti uang yang beredar dirasa terlalu banyak, kemudian petugas Bank Sentral Bank Indonesia datangi rumah-rumah untuk mengambil uang masyarakat begitu? Oh, tidak begitu. Atau sebaliknya, ketika jumlah uang yang beredar terlalu sedikit, maka harus ditambah, maka petugas Bank Indonesia naik pesawat atau naik helikopter, kemudian sebar-sebar uang begitu? Ya tidak, tentu saja tidak senaif itu, melainkan ada mekanismenya, ada caranya bagaimana Bank Sentral itu mampu mengendalikan jumlah uang, mengendalikan penawaran uang di dalam masyarakat. Nah, cara-cara tersebut macam-macam sih, ya. Di antaranya misalnya bisa dengan cara memanfaatkan instrumen rediscount policy, atau bisa juga menggunakan open market operation, atau pakai manipulasi legal reserve ratio, bisa juga pakai selective credit control dan lain sebagainya. Nah, ini adalah instrumen-instrumen yang tadi sekali lagi diberikan kewenangannya kepada Bank Sentral Bank Indonesia untuk melakukan dalam rangka pengendalian jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat, untuk mengendalikan penawaran uang, ya. Nah, misalnya pakai rediscount policy. Rediscount policy itu, jadi kan Bank Sentral itu kan induknya dari bank-bank umum yang ada di Indonesia, semua bank yang ada di Indonesia lah. Ya, itu kan induknya Bank Sentral Bank Indonesia, ya. Nah, rediscount policy itu jadi ada fasilitas dari Bank Sentral sebagai induk dari bank-bank yang ada. Itu fasilitas kredit yang bisa diambil oleh bank-bank yang ada di bawah koordinasi Bank Sentral Bank Indonesia tadi, yang nantinya uang itu bisa dialirkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit oleh bank-bank umum dan yang lainnya, ya. Nah, tapi itu tidak gratis, ada tingkat suku bunganya. Nah, tingkat suku bunga ini bisa dimainkan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, gimana? Ya, ketika Bank Sentral mengendaki jumlah uang yang beredar bertambah, maka tingkat suku bunga diskonto ini dinaikkan, ya. Diturunkan, ya, supaya apa? Supaya kemudian bank-bank yang ada tertarik untuk ambil pinjam uang dari Bank Sentral, dan pada akhirnya kemudian disalurkan kembali ke masyarakat. Sebaliknya, kalau tingkat suku bunga diskonto ini ditetapkan tinggi oleh Bank Sentral, maka tentu saja ya bank-bank umum dan yang lainnya tidak berkenan untuk mengambil pinjaman dari Bank Sentral, sehingga jumlah kredit yang bisa disalurkan ke masyarakat juga berkurang. Ini contohnya, ya. Kemudian bisa juga pakai open market operation, ya. Nah, ini operasi pasar, bukan sembako ini, melainkan operasi pasar yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia,
ya dalam hal menjual dan membeli obligasi dalam rangka mengatur jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Oleh karenanya nanti ada open market selling, menjual, dan open market buying, membeli surat berharga obligasi dari masyarakat. Nah, bagaimana kalau open market selling? Open market selling itu menjual obligasi pemerintah ke masyarakat. Ini artinya apa? Kalau kemudian Bank Indonesia ya menjual obligasi ke masyarakat, artinya apa? Artinya bank sentral itu sedang berusaha menukar uang yang dipegang oleh masyarakat dengan selembar kertas yang namanya obligasi. Artinya ketika open market selling, kecenderungannya jumlah uang yang beredar akan terkurangi. Sementara sebaliknya, ketika open market buying, berarti malah Bank Indonesia membeli obligasi yang beredar dalam masyarakat. Nah, kalau obligasi yang dipegang oleh masyarakat dibeli, artinya obligasi tadi ditukar dengan uang oleh Bank Indonesia. Sehingga kecenderungannya pada waktu open market buying, jumlah uang yang beredar akan bertambah. Bisa juga Bank Sentral menggunakan instrumen legal reserve ratio. Ya, jadi seperti yang kita tahu, bank umum dan lain sebagainya itu ya itu menerima dana dari pihak ketiga berupa tabungan dan sebagainya, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit, ya toh. Nah, tetapi ada aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwasanya tidak boleh seluruh dana dari pihak ketiga, tabungan, deposito dan sebagainya itu semuanya disalurkan dalam bentuk kredit kembali ke masyarakat. Kenapa? Karena pada dasarnya yang namanya titipan dananya dari masyarakat ya pihak ketiga sewaktu-waktu bisa diambil. Oleh karenanya harus dijaga tingkat likuiditasnya. Oleh karenanya Bank Indonesia menetapkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga tadi harus disimpan oleh bank yang bersangkutan untuk menjaga likuiditasnya. Tidak boleh semuanya disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Inilah yang disebut sebagai reserve ratio. Nah, aturan ini juga bisa dipergunakan oleh Bank Indonesia untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Kalau reserve ratio ditetapkan naik, berarti bank-bank harus menyimpan uangnya jauh lebih banyak dan lebih sedikit yang bisa disalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit. Berarti jumlah uang yang beredar akan cenderung berkurang. Ya. Sementara kalau legal reserve ratio ini diturunkan oleh Bank Indonesia, maka semakin besar juga dana pihak ketiga, persentasenya yang bisa dikembalikan dalam bentuk kredit ke masyarakat lagi, sehingga jumlah uang yang beredar akan cenderung naik ya. Jadi ini instrumen yang lain, tapi bisa juga misalnya pakai ini selective credit control. Pemerintah bisa negara lewat Bank Indonesia bisa mengatur pemberian kredit ya oleh bank-bank di bawahnya. Misalnya kalau itu diperketat berarti akan semakin sedikit yang bisa disalurkan, jumlah uang yang beredar akan berkurang. Sebaliknya kalau kontrol pemberian kredit bank umum dan sebagainya itu diperlonggar oleh Bank Indonesia sebagai kontrol dari seluruh bank yang ada di Indonesia, maka ya tentu saja jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan bertambah. Intinya, apapun juga yang dilakukan, saudara sekalian, instrumennya bisa macam-macam. Intinya bahwasanya penawaran uang itu bisa diatur sepenuhnya oleh negara, dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Atau dengan kata lain, besarnya penawaran uang itu sudah tertentu. Yang menentukan adalah Bank Sentral kita. Ya. Nah, inilah ya dari sisi penawaran uang. Oke, nah kemudian sekarang kita maju lagi setelah tadi kita tahu ya pasar uang dari sisi permintaan, kemudian kita lanjut paham ya pasar uang dari sisi penawaran oleh bank sentral tadi ya yang ternyata bisa dikendalikan seutuhnya. Maka sekarang saatnya kita menurunkan kurva LM. Tapi seperti sebelumnya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan kurva atau fungsi LM. Kurva atau fungsi LM itu adalah kurva atau fungsi yang nanti menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dengan berbagai kemungkinan tingkat bunga interest. Tetapi sekali lagi syaratnya kalau ini terjadi keseimbangan di pasar uang. Jadi kata kuncinya di kata keseimbangan. Nah, misalnya tadi ya, jumlah keseimbangan pasar tentu saja adalah ketika
money supply sama dengan money demand, ya toh. Misalnya ada jumlah uang yang beredar sudah ditetapkan oleh negara, oleh bank sentral sebesar M. Kemudian permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga L1 tadi ya, K1Y dipengaruhi oleh besarnya pendapatan. Kemudian permintaan uang untuk spekulasi, misalnya L2 ya, kemudian plus K2I ya toh. Maka karena tadi dipengaruhi oleh besarnya tingkat bunga toh, ya toh, maka keseimbangan pasar sekali lagi karena ini pasar uang itu adalah yang money supply money demand, maka keseimbangan pasar itu terjadi ketika money supply sama dengan money demand. Money supply-nya, penawaran uangnya tertentu sudah ditentukan oleh bank sentral. Permintaan uang terdiri dari dua, yaitu permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dan permintaan uang untuk spekulasi. Sehingga kalau kemudian kita masukkan, kita ganti-ganti, kita dapat seperti ini ya. Inilah LM kita ya. Inilah LM kita. Jadi saudara bisa mencari pakai yang ini juga boleh, tapi saudara pakai rumus sudah jadi ini juga boleh. Oke. Ini LM kita. Oke. Nah, contohnya ini misalnya ya. Kalau pakai angka-angka, misalnya diketahui jumlah uang yang beredar sudah ditetapkan oleh bank sentral sebanyak 200. Angkanya saya sederhanakan. Kemudian permintaan untuk transaksi, nih permintaan untuk berjaga-jaga, nih maka nanti kalau kita gabungkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, kita peroleh tadi 0,4Y. Sementara permintaan uang untuk spekulasi L2 seperti ini fungsinya tadi. Ya, maka kalau kita sudah mencari keseimbangan pasarnya, sekali lagi pasar uang terjadi seimbang ketika money demand sama dengan money supply sama dengan money demand. Ya, money demand-nya L1 dan L2. Kemudian money supply-nya sudah tertentu tadi, sudah ditentukan, saudara ganti-ganti saja semuanya, maka ketemu ya LM-nya ya. Atau pakai rumusnya yang sudah jadi kita cari tadi. Seperti ini kita ganti-ganti sama LM-nya ketemu. Ya, inilah LM. Apa fungsi yang menunjukkan hubungan antara besarnya pendapatan dengan tingkat suku bunga dan dijamin pasarnya berada dalam keseimbangan karena berasal dari MD sama dengan MS. Ini pun tadi juga berasal dari MD sama dengan MS. Ya, inilah yang disebut sebagai kurva. Fungsi LM ya. Nah, kalau kurvanya ya tentu saja bisa digambar. Kalau fungsinya tadi sudah ketahuan ya tinggal cari data tabelnya saja toh. Ini tabel ini Y, I-nya dulu diisi, kemudian kalau I-nya 0 tadi dimasukkan, maka Y-nya bisa dihitung. Dan kalau I-nya 5 dimasukkan, Y-nya bisa dihitung dan sebagainya. Kemudian kita punya beberapa pasang koordinat ya, pasangan koordinat kita pindahkan ke dalam sepasang subsilang, kita hubungkan, inilah kurva LM-nya. Ya, ini kurva LM, ini tabel LM, dan yang tadi adalah fungsi LM. Ya, semuanya menggambarkan hubungan antara besarnya pendapatan dengan tingkat suku bunga ya, di mana dijamin pasar uangnya berada dalam keseimbangan. Inilah kurva LM. Ya, saudara sekalian, itulah bagaimana kita mencari kurva LM. Nah, nanti tinggal saudara berlatih saja untuk mencari LM untuk kasus yang berbeda ya. Ini ada soal latihan, silahkan nanti saudara lakukan seperti biasanya. Saya kira itu saudara sekalian ya, yang bisa kita pelajari dari bagian kedua ini dari analisis ISLM. Dalam hal ini kita tadi baru saja belajar mendapatkan, menderivasikan, menemukan yang kita sebut sebagai kurva fungsi atau tabel LM, yang tidak dan lain tidak bukan, dia melambangkan keseimbangan di pasar uang. Bahkan nanti sudah berlatih yang dua ini, dipersilahkan saja. Baik, kita sudah baru saja selesai membahas tentang keseimbangan di pasar uang dan bagaimana kita menemukan kurva, fungsi, serta tabel LM. Ya, dimana itu semuanya menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Ya, dengan demikian sesi kedua ini selesai sampai di sini. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya, sesi berikutnya. Dah.